Peterson Kediri. Tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bu Bapak dan saudara anak-anak yang dikasih Tuhan, bagi teman-teman anggota majelis, tentu chattingan Pak Sony 26 yang lalu, masih ingat Pak Sony? Yang chatting apa? Pak Sony chatting sebuah lagu, apa yang dicari orang, uang. Bisa tak lagu ini ya? Takut saya? Nah, pasti bisa. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang. Kalau panjenengan mendengar lagu ini, apa pertanyaan kecil dalam hati panjenengan? Apa yang terlintas dalam hati panjenengan? Mata duit tadi. Ibu bapak dan saudara kan anakku yang kasih Tuhan, kalau memang mata duit itu apa salah toh? Ayo, salah kah? Dilarang kah? Tidak, tentu tidak Bapak Ibu. Persoalannya adalah bukan Tuhan Yesus. Sadar atau tidak sadar bahwa seringkali uang bisa meninggalkan yang namanya Tuhan Yesus. Kinten-kinten bener mau mboten ayo. Ayo itan. Terus seringkali kita meninggalkan Gusti Yesus mergo duwe. Ya tenang iki jane. Kulon. Loh. Tapi sing gak jawab paling ya tenan ya. Pasti ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau sudah begitu, nek ngono wae dhewe kalian juga duit ndak. Yang tidak boleh adalah ketika uang itu menjadikan kita jauh dari Tuhan. Yang tidak boleh itu ketika kita dengan uang itu, dengan harta itu, kita menjauhkan diri dari keluarga. Karena itu saudara kasih Tuhan, di Matius 6 ayat 21, kalau yang membawa kitab silakan dibaca. Apa itu di sana? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ketika hati kita dikuasai oleh harta, ada dua hal. Hati kita penuh dengan cinta, dan bisa saja hati kita akan kehilangan yang namanya cinta. Ketika harta benda, uang ini menguasai kehidupan kita, kita akan kehilangan yang lain. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, adakah
orang yang memasang kaca di jendela itu kaca cermin? Ada? Nggak ada. Lalu apa bedanya kaca cermin dengan kaca jendela? Padahal podo-podo dibuat dari gelas loh Ibu. Beda Pak Ibu. Kalau kaca cermin itu ada lapisan peraknya. Ketika panjenengan berdiri, kita berdiri di depan kaca cermin, siapa yang terlihat? Diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berada di depan kaca jendela, siapa yang terlihat? Orang lain yang ada di seberang sana, yang ada di luar sana. Seringkali uang itu seperti kaca cermin ini, seperti perak yang membatasi gelas itu, sehingga kita tidak bisa melihat siapapun. Yang ada adalah diri kita. Ketika kita berada pada diri kita, disitulah saudara sekalian, semuanya tertutup bagi orang lain. Itulah yang terjadi. Perikop yang kita baca dari Matius 8 ini, penyembuhan orang sakit atau orang yang kerasukan setan di Gadara. Di pekuburan di jalan ini tidak banyak orang atau tidak banyak orang yang berani melewati. Karena dua orang ini jahat. Tiap orang yang dia sadar betul kalau dia kerasukan setan, tetapi dia tidak bisa menguasai setan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat yang ke-9, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Setan mawon ngerti nek niku Gusti Allah. Kadangkala kita manusia itu lupa bahwa ada Tuhan di sekitar kita. Yang kedua, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Bapak dan saudara, setan ini nanti akan mendapatkan hukuman pada akhir zaman ketika Tuhan datang. Sang Mesias itu Tuhan datang. Sehingga ketika Yesus datang kepada dia, mendekati dia, belum waktunya saya mendapatkan hukuman. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, satu pelajaran yang perlu kita ambil dari ayat ini, bahwa ada waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bercermin. Ada waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melihat keluar. Sehingga bukan setelah kita bercermin kita berani melihat keluar. Karena apa? Karena waktunya nanti kita tidak akan dapat waktu itu. Bercermin untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat. Penyembuhan orang Gadara ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari orang-orang Gadara. Apa reaksinya? Di ayat yang kedua 34. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Dari cerita orang-orang atau penjaga babi itu, dia mendapatkan bahwa ada dua orang yang kerasukan setan sudah sembuh loh wong. Tapi ada satu lagi, babi-babi saya semuanya mati. Karena ada Yesus di sana. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus disambut dengan kemarahan. Kedatangan Tuhan Yesus disambut dengan kerugian, dianggap merugikan. Maka ia mengusir Tuhan, tidak menerima Tuhan, justru dia mengusir Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya merasakan kesulitan
dan kita diingatkan, maka kesulitan itu seringkali membuat kita tertutup untuk mendapatkan pengajaran yang benar.